Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga adik-adik semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini saya dan juga teman saya akan memberikan beberapa penjelasan, beberapa informasi berkaitan dengan seluk-beluk kuliah di Universitas Airlangga. Nah, adik-adik semuanya, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama saya Dimas. Saat ini saya menempuh kuliah di UNER, Prodi S2 Sains Manajemen, dan teman saya Mas Pandu. Beliau ini alumni S1 Sosiologi UNER dan saat ini melanjutkan kuliah di UNER juga, adik-adik, dengan prodi yang sama dengan saya, yakni Prodi S2 Sains Manajemen ya. Baik adik-adik semuanya, terkait dengan kuliah di Universitas Airlangga, sangat banyak sekali informasi yang memang adik-adik perlu dapatkan seperti itu. Apalagi UNER ini masuk ke dalam 4 besar kampus terbaik di Indonesia versi Kemendikbud tahun 2020 nih Mas Pandu. Nah, jadi adik-adik semuanya kalau ingin masuk ke UNER, adik-adik juga memerlukan banyak sekali informasi yang nanti akan berdampak pada strategi yang harus adik-adik terapkan supaya bisa diterima di UNER seperti itu adik-adik. Nah, yang pertama adik semuanya, adik juga harus mengetahui nih, di UNER itu ada kampus apa saja, kemudian ada fakultas apa saja, kemudian ada prodi apa saja seperti itu. Nah, adik semuanya di UNER ini punya berapa kampus nih Kak? Ada 4 kampus, 3 di Surabaya, 1 di Banyuwangi. Itu adik-adik ya, dicatat ya. 3 kampus di Surabaya, 1 kampus di Banyuwangi. Yang di Banyuwangi itu apa Kak? Jauh banget Kak? Namanya PSDKU. PSDKU. Ya, di luar kampus universitas. Nah, yang di Surabaya nih Kak, ada 3 kampus. Kampus A, kampus B, dan kampus C. Betul. Yang kampus A dan B ini berdekatan adik-adik, dekat dengan RSUD Dr. Sutomo. Nah, di kampus A ini ada Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Kedokteran Gigi. Jadi khusus untuk kedokteran gitu kayak di kampus A kayak. Selanjutnya di kampus B ini Kak, ada fakultas apa aja Kak? Nah, di kampus B ini adalah rumpun sosial humaniora. Rumpun sosial berarti kayak oke. Di sana ada fakultas ekonomi dan bisnis. Fakultas ekonomi dan bisnis. Fakultas hukum. Fakultas ilmu sosial ilmu politik. Fakultas ilmu sosial ilmu politik. Fakultas psikologi. Fakultas psikologi. Ilmu budaya. Kemudian fakultas vokasi, dan yang paling depan adalah sekolah pascasarjana. Jadi kalau di total ada 7 fakultas adik-adik di kampus B seperti itu. Nah, kampus A dan kampus B ini berdekatan adik-adik. Terus ada satu kampus lagi yakni kampus C. Nah, ini kampus C ini kampus terbesar dan senternya UNER. Jadi rektoratnya ada di UNER adik-adik semuanya. Nah, di kampus C ini rumpunnya apa Kak? Kalau kampus B kan ilmu sosial ya. Betul. Kalau kampus C berarti rumpun saintek. Rumpun sains adik-adik semuanya. Ada fakultas apa aja Kak di sana Kak? Nah, di sana ada kedokteran hewan. Fakultas kedokteran hewan. Kemudian fakultas perikanan dan kelautan. Kemudian fakultas keperawatan. Fakultas sains dan teknologi. Fakultas kesehatan masyarakat. Fakultas farmasi. Dan yang paling terakhir adalah fakultas teknologi maju dan multidisiplin. Ini fakultas baru Kak ya? Betul. Oke. Jadi ada 7 fakultas juga ternyata adik-adik di kampus C. Jadi kalau di total semuanya ada 16 fakultas adik-adik semuanya ya. Jadi kalau adik-adik yang ngambil diploma D3 misalnya, yaitu ada di fakultas vokasi adik-adik. Yang selebihnya tadi itu S1, S2 dan S3 seperti itu adik-adik semuanya. Nah, jadi adik-adik semuanya kalau ingin masuk di UNER juga harus mengetahui terkait dengan fakultasnya adik-adik ada di kampus mana, karena nanti juga berkaitan dengan tempat tinggalnya adik-adik seperti itu. Jadi adik-adik juga ini harus mengetahui prodinya adik-adik masuk ke fakultas mana seperti itu. Lah, untuk lebih jelasnya adik-adik semuanya mengenai prodi yang ada di Universitas Airlangga, terkait juga dengan akreditasinya apa, kemudian jumlah pagunya apa. Nah, mengapa adik-adik kok perlu tahu ini? Karena nanti ini juga akan berkaitan dengan strateginya adik-adik untuk bisa diterima di UNER. Karena kalau adik-adik kalau mendaftar di UNER, salah satu pertimbangannya adalah jumlah pagu ya Kak ya. Dengan jumlah pagu yang sedikit dan juga peminat yang banyak, maka ada persaingan yang cukup ketat di sana adik-adik semuanya. Jadi adik-adik juga perlu mempertimbangkan strategi belajarnya seperti itu. Nah, untuk lebih jauhnya adik-adik memahami berapa jumlah pagu tiap prodi, kemudian di masing-masing fakultas ada prodi apa saja yang adik-adik cari seperti itu, kemudian akreditasinya apa, silahkan adik-adik cek di websitenya ppmb.unar.ac.id, atau adik-adik bisa cek nih di deskripsi video di bawah ini seperti itu adik-adik semuanya. Oke adik-adik semuanya, selanjutnya adalah kalau adik-adik nanti sudah masuk di Universitas Airlangga, tentunya adik-adik
khususnya nih ya yang perantauan dari luar Surabaya pasti mencari tempat tinggal yang sesuai seperti itu. Nah, bisa dijelaskan ini Mas Pandu sebagai alumni kan sudah cukup lama ya mengenal lingkungan UNER. Kira-kira tempat tinggal yang di sekitaran UNER itu bagaimana Kak? Terkait dengan harganya, fasilitasnya gimana Kak? Baik Kak, untuk kos-kosan atau kontrakan itu relatif, tergantung teman-teman sekalian memilih yang seperti apa. Nah, tapi pada umumnya yang normal saja, yang sekedar kamar itu kalau tidak salah yang pernah saya tahu kisaran harganya dari 500 sampai 800 ribu. Oke, nah, itu satu kamar satu orang nggak ya? Satu kamar satu orang. Okay. Nah, kecuali nanti misalkan teman-teman pengen nambah AC, nambah atau kamar mandi dalam atau bahkan apartemen. Nah, itu kan tergantung pilihan dari teman-teman sekalian ya kan. Okay. Nah, itu mungkin harganya 1 juta ke atas teman-teman. Berarti harga sesuai dengan fasilitas yang disediakan gitu Kak ya. Betul. Kalau misalnya adik-adik mau kos yang lebih dari satu orang misalnya satu kamar 2 itu mungkin juga akan lebih murah seperti itu kayak karena kan urunan misalnya seperti itu. Nah, itu terkait dengan tempat tinggal. Tapi jangan khawatir adik-adik semuanya karena di UNER sendiri memfasilitasi yang namanya asrama kampus seperti itu adik-adik ya. Jadi adik-adik semuanya untuk pilihan tempat tinggal jangan khawatir, baik yang dekat dengan UNER bahkan di dalamnya UNER pun ada kayak di kampus mana itu Kak? Di kampus C, bahkan sekarang bangun baru Kak. Oh gitu. Di belakangnya Fakultas Perikanan dan Kelautan itu dibangun dormitory baru. Oke. Jadi nggak usah khawatir untuk tempat tinggal, baik itu dari mahasiswa luar pulau, luar Jawa itu sudah aman, semua difasilitasi oleh UNER. Alhamdulillah ya. Jadi adik-adik jangan khawatir berkaitan dengan tempat tinggal. Harganya relatif terjangkau, tempatnya pun juga lumayan dekat kayak. Sangat dekat. Sangat dekat dan fasilitasnya alhamdulillah juga yang menyesuaikan terkait dengan harga pilihannya adik-adik sendiri seperti itu adik-adik semuanya ya. Jadi dimanapun nanti adik-adik kuliahnya baik di kampus A, B ataupun C, untuk tempat tinggal adik-adik jangan khawatir, relatif terjangkau dan juga dekat dengan kampus seperti itu. Selanjutnya Kak Pandu, kan kalau anak kos kan juga mungkin ini kan tidak masak, jadinya kan makanan beli seperti itu atau mungkin kalaupun masak mungkin adik-adik bawanya itu ya apa magic jar ya magicom seperti itu menanak nasi di kos kemudian tinggal beli lauk. Kira-kira nih Kak harganya gimana ya kalau di sekitaran UNER gitu makanan? Ya kembali lagi dari teman-teman juga. Relatif juga. Okay. Nah, teman-teman milihnya lauknya yang murah, tahu tempe atau mungkin ayam potongan kecil itu bisa lebih murah. Dan juga tergantung tempatnya juga Kak. Tergantung tempatnya. Kalau misalnya kita beli di Warkop atau di Giras atau Warmindo itu jauh lebih murah. Karena mungkin di sana hanya menjual nasi bungkus yang kisaran harganya itu 4.000 sampai 8.000, jadi nggak mahal-mahal amat gitu kan. Okay. Nah, kalau misalkan teman-teman juga pengen lebih berhemat lagi, mungkin ketika tanggal tua ya kayak itu bisa menanak nasi yang seperti katakan Kak Dimas tadi, menanak nasi di rumah, kemudian kita beli lauk dan sayurnya di luar. Tapi kalau lagi tanggal muda, kafe di sana banyak teman-teman, nggak usah khawatir. Jadi untuk makanan sendiri sebenarnya juga relatif terjangkau juga kayak di sana pilihan juga tergantung pilihan juga. Nah ini adik-adik kalau mungkin bisa disempatkan misalnya masak di kos ya masak nasi seperti itu kemudian beli di luar mungkin lebih hemat ya. Oke, itu terkait dengan makanan adik-adik semua. Jadi jangan khawatir kelaparan kalau di UNER ya. Fasilitas sangat lengkap dan juga di setiap fakultas juga pastinya ada kantin pasti ada kantin dan kantinnya itu enak-enak juga semuanya. Itu adik-adik ya. Jadi jangan khawatir di kampus pun juga menyediakan kantin seperti itu. Tempat tinggal tadi sudah dijelaskan Kak Pandu, kemudian juga berkaitan dengan makanan juga. Selanjutnya adik-adik kalau kuliah di UNER juga jangan khawatir disediakan fasilitas yang sangat beragam seperti itu. Betul, kayak Kak Pandu ya. Khususnya tadi misalnya kalau adik-adik yang tinggal di asrama kampus C tapi kuliahnya di kampus B, gimana nih Kak supaya bisa tepat waktu ada 2 pilihan Kak. Yang pertama bus flash. Nah itu akan mengakomodasi adik-adik untuk mengakses antara kampus A, B, C. Jadi bisa muter-muter terserah. Naik bis Kak ya. Naik bis. Nah bahkan nggak jarang kalau aku sama teman-teman juga mau Jumatan ya. Karena aku dari kampus B, itu aku mau ke kampus C karena maksudnya adem gitu lah kadang-kadang gitu. Nah aku sama teman juga naik bis ke kampus C. Itu bebas, nggak dipungut biaya apapun. Tidak dipungut biaya apapun. Sepeser pun nggak ada. Dan busnya bagus-bagus. Wah, semuanya keren-keren. Nah, kalau misalnya adik-adik juga pengen muter-muter, pengen jalan-jalan mungkin sekitar Danau Kampus C, tapi nggak mau jalan kaki, itu kampus menyediakan sepeda kampus teman-teman. Jadi
bisa sambil olahraga ini kan? Iya betul. Okay. Jadi nanti tinggal KTP atau KTM udah sebenarnya bisa dipakai jalan-jalan tapi nggak dibawa pulang ya. Nah cuma dipakai ya kampus aja. Dipakai di sekitaran kampus seperti itu. Karena kan ya mengingat tempat fakultasnya mungkin jauh-jauh kayak mungkin mau mampir ke fakultas mana lah bisa menggunakan fasilitas sepeda kampus seperti itu. Nah selanjutnya adik-adik semuanya, kalau nanti adik-adik sudah belajar di UNER kan adik-adik juga pastinya ini kerjakan tugas dan sebagainya. Betul. Ya kan ya adik-adik jangan khawatir berkaitan dengan tempat nugas di UNER itu sangat banyak kayak di sekitaran UNER ya, bahkan di dalam UNER sendiri pun di setiap fakultasnya juga ada perpustakaan kayak jadi ada perpustakaan universitas, ada perpustakaan fakultas. Di sana adik-adik bisa belajar dengan tenang di sana adik-adik semuanya. Nah, kalau misalnya sudah malam kemudian kampusnya tutup, adik-adik bisa belajar di sekitaran kampus UNER karena di kampus UNER juga banyak sekali tempat-tempat nongkrong buat nugas ya kan, dan di sana difasilitasi wifi ya. Betul. Rata-rata sudah ada wifi-nya kak ya? Hampir semua warkop di sekitaran kampus sudah ada wifi. Itu adik-adik bisa nongkrong ngopi sambil nugas, jadi ngopinya produktif ya. Ada satu lagi kak. Apa kak? Nah itu tempat yang disediakan oleh pemerintah kota Surabaya. Oh iya. Yaitu koridor co-working space. Nah itu tempatnya di atas di lantai 3 gedung Siola atau tempat pelayanan publik itu, mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ya. Nah, situ juga bisa diakses. Jadi sangat banyak sekali adik-adik semua fasilitas berkaitan dengan menunjang kuliahnya adik-adik, belajarnya adik-adik itu sangat banyak sekali. Jadi adik-adik jangan khawatir, yang penting adik-adik fokus belajar, fokus mengerjakan tugasnya, kewajibannya ketika kuliah di Universitas Airlangga, dan untuk fasilitasnya sudah tersedia semuanya. Betul. Nah kak, terkait dengan kuliah di UNER kan berkaitan dengan biaya ini kak, tentunya kan kita juga ingin mengetahui kalau kuliah di UNER kira-kira biayanya berapa. Kayak kan sekarang kan ada yang namanya kan sistemnya kan pakai UKT kayak uang kuliah tunggal. Betul. Seperti itu. Kalau UKT di UNER sendiri kisarannya berapa kak? Itu tergantung dengan pengisian data diri di awal kak. Oh pengisian data diri. Jadi penetapan UKT itu nggak serta-merta kamu 5 juta, nggak gitu. Jadi ketika adik-adik mendaftar itu kan sudah mengisi data diri seperti pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, kepemilikan kendaraan, kemudian tagihan macam-macam itu kan sudah disertakan. Nah dari situ nanti dari pihak kampus akan menilai apakah ini sesuai, apakah ini benar, maka dari situ akan diambil keputusan penetapan biaya UKT. UKT sendiri itu dibagi menjadi 4. UKT 1, 2, 3, 4. Namun di UKT 1 ini dibagi juga jadi 3. Dibagi 3 ya. Jadi UKT 1A, 1B, 1C. Nah, tergantung nanti adik-adik ditempatkan di mana. Sesuai dengan data yang adik-adik isi. Jadi adik-adik tidak boleh ngawur ngisinya ya, karena nanti bisa saja sebenarnya adik-adik kemampuan ekonominya seperti ini, tapi karena salah mengisi akhirnya beda nanti itunya UKT-nya seperti itu. Dan harus jujur. Dan harus jujur adik-adik ya. Jadi UKT ini disesuaikan dengan kemampuan ekonominya adik-adik seperti itu. Nah, tapi jangan khawatir adik-adik semuanya. Di UNER itu punya banyak sekali tawaran beasiswa. Jadi walaupun adik-adik misalnya membayar di Universitas Airlangga terkait dengan UKT-nya, adik-adik bisa mendapatkan beasiswa-beasiswa yang nanti akan membantu terkait dengan biaya-biaya perkuliahan adik-adik semuanya. Di beasiswa di UNER itu sangat banyak sekali, bener ya Kak Pandu ya. Jadi mungkin adik-adik sudah mengetahui terkait dengan kartu Indonesia Pintar atau KIP seperti itu ya, KIP kuliah. Namun selain itu adik-adik semuanya ketika adik-adik sudah masuk ke UNER itu disediakan banyak sekali beasiswa. Baik itu beasiswa dari dalam UNER itu sendiri maupun dari luar, baik itu swasta maupun pemerintah. Seperti itu Kak Pandu. Nah contohnya beasiswa Sobat Bumi adik-adik semuanya. Nah beasiswa Sobat Bumi ini dari Pertamina seperti itu, dari perusahaan. Dan ada lagi beasiswa dari pemerintah namanya beasiswa PPA. Apa itu Kak beasiswa PPA Kak? Penunjang prestasi akademik. Oh iya, penunjang prestasi akademik. Nah kebetulan juga ini sekedar cerita, saya ketika S1 juga mendapatkan beasiswa itu Kak. Alhamdulillah. Beasiswa PPA dan satu lagi beasiswa aktivis karena memang menjadi ketua di salah satu organisasi kemahasiswaan. Itu berarti beasiswa internal Kak ya? Dari betul. Internal. Yang internal aktivis, yang dari pemerintah yang PPA itu kebetulan dari Kemendikti waktu itu. Ya, jangan khawatir, ada banyak sekali beasiswa yang disediakan baik itu dari dalam UNER maupun dari luar. Jadi intinya adalah adik-adik tidak hanya kemudian belajar tapi juga
melatih skillnya adik-adik di UNER, kemudian juga mengembangkan kemampuannya dengan tadi contohnya Kak Pandu bisa diterima beasiswa aktivis karena menjadi salah satu ketua di organisasi kemahasiswaan. Nah, jadi adik-adik nanti kalau sudah masuk kuliah, selain berkuliah ya, tapi adik-adik juga bisa nih mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di UNER, misalnya ikut UKM, kemudian ikut HIMA maupun BEM. Tujuannya adalah supaya adik-adik meningkatkan kemampuannya ya, skillnya ya, baik itu hard skill maupun soft skillnya. Jadi nanti ketika adik-adik sudah lulus dari UNER, tidak hanya kemampuan akademiknya yang dimiliki, tapi juga punya leadership, kemudian punya critical thinking, kemudian punya koneksi juga. Nah, jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin waktunya untuk berkuliah di Universitas Airlangga ini. Jadi jangan khawatir adik-adik ya, terkait dengan beasiswa sangat banyak sekali. Adik-adik bisa mencari tahu informasinya di deskripsi video di bawah ini berkaitan dengan beasiswa apa saja yang disediakan oleh Universitas Airlangga. Oke adik-adik semuanya, demikian penjelasan kami berdua berkaitan dengan seluk-beluk kuliah di Universitas Airlangga. Ingat adik-adik semuanya, ketika nanti sudah memulai perkuliahan, adik-adik usahakan semaksimal mungkin kuliah dengan rajin, tekun, dan juga menjalankan kewajiban-kewajibannya. Supaya tentunya kita kan ingin lulus tepat waktu Kak ya. Lulus tepat waktu, kemudian mendapatkan IPK yang bagus, prestasi yang bagus, dan juga pengalaman yang banyak. Sehingga nanti adik-adik ketika sudah selesai kuliah, adik-adik bisa menggapai apapun keinginan adik-adik nantinya, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat ya. Saya, Dimas, dan juga teman saya Mas Pandu mendoakan adik-adik yang terbaik seperti itu. Oke Mas Pandu ya, kita akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.